terima kasih Mbak Sri. Selamat pagi semuanya. Iya, pagi Mbak. Bagaimana nih hari Oke. ini? Apakah sehat Mbak? Alhamdulillah sehat. Mbak Sri gimana? Alhamdulillah saya juga sehat. Hari ini kita sudah semangat untuk membuka pikiran ya, berbagi ilmu juga kepada bunda-bunda yang ada di kelompok Binar, di keluarga Binar ini, untuk mengetahui bagaimana perkembangan anak-anak mereka. Nah, sekarang Mbak Nadia, Oke. saya panggilnya Nadia atau Rizky ya Mbak ya? Nadia aja. Oke, Mbak Nadia. Kalau Mbak Rizky disangka Nadia cowok ini, lagi. oh, Mbak Nadia sekarang kesibukannya apa aja ya? Oke, untuk aku saat ini kesibukannya aku masih sebagai terapis juga, terapis anak berkebutuhan khusus. Lalu juga aku eh, sebagai salah satu asosiat psikolog ya di platform online, ada di Bincang Jiwa juga, ada di Toshe Development Center, lalu di psikolog freelance di beberapa biro psikologi. Oke, wah menarik nih. Kalau nggak salah saya baca-baca Mbak tergabung di Lentera Anak Bintang Pelangi. Pelangi ya itu. Iya, Iya, Anak Pelangi. Lentera Anak Nah, Pelangi. itu. Iya, itu tentang apa ya Mbak ya? Jadi Lentera Anak Pelangi ini kebetulan aku sebagai volunteer di sana. Jadi uh, dia ini adalah lembaga yang menangani tentang anak dengan HIV dan AIDS gitu. Jadi memang Hmm. di situ kita biasanya sebulan sekali kita ada sekolah ya. Jadi sekolahnya itu memang tentang apa ya, kita lebih ke karakter gitu. Jadi gimana membangun karakter anak gitu. Nah, udah gitu juga kan sebenarnya kan untuk HIV dan AIDS sendiri, terutama untuk anak-anak ya gitu kan, masih kayaknya masih ada apa ya, masih masih banyak yang belum mengetahui gitu. Terkadang masih ada diskriminasi dan stigma yang pada akhirnya anak-anak atau adik-adik kita ini nih gak bisa nih untuk mendapatkan fasilitas gitu, baik fasilitas pendidikan maupun kesehatan yang ibaratnya kasarnya apa ya, yang lebih memadai lah kayak gitu. Ketika misalkan kayak adalah waktu itu kan sempat ada berita di salah satu daerah ketika diketahui bahwa anak itu HIV positif, kemudian anaknya dikeluarkan dari sekolah kayak gitu. Nah itu kan berarti memang edukasinya juga masih belum baik ya tentang HIV dan AIDS gitu di Wah, masyarakat. menarik nih. Nanti kita bisa bikin acara berikutnya mengenai anak-anak yang terkena HIV ini ya Mbak ya, supaya masyarakat juga bisa lebih tahu lagi nih masalah HIV. Oke Mbak, Eh, untuk hari ini kita akan spesifik membahas deteksi dini gangguan perkembangan pada anak. Biasanya nih sebagai ibu-ibu yang baru, orang tua yang baru, seperti saya dulu, itu kadang suka harap-harap cemas nih dari sejak dia mulai, aduh anak ini nggak bisa tengkurap, anak ini belum bisa merangkak, anak ini belum bisa duduk, anak ini, wah banyak sekali tuh pertanyaan seperti itu ya. Tapi kalau seandainya kita nanya-nanya ke orang tua yang zaman dulu tuh kan biasanya jawabannya akan, ya udah nanti juga akan jalan dengan sendirinya, akan tengkurap dengan sendirinya. Nah, hari ini Mbak Rizky Nadia ini akan berbagi ilmu sebagai seorang psikolog. Seharusnya tuh kita sebagai orang tua tuh seperti apa sih? Apakah kita harus jadi orang tua yang panik? Aduh, anak aku nggak bisa tengkurap. Aduh, gimana nih? Nanti dia ada gangguan gitu. Atau kita jadi orang tua yang sadar dan lalu menjadi orang tua yang aktif menstimulus perkembangan anak supaya tidak ada yang tertinggal, dan juga sebagai orang tua yang aktif untuk mencari informasi kalau memang misalkan anaknya terjadi keterlambatan atau ada gangguan. Silahkan Mbak Rizky Nadia untuk memulai materinya. Oke, aku izin share screen ya Mbak. Ya,
Udah terlihat belum? Sudah, sip. Sudah ya. Oke. Terima kasih Mbak Sri. Oke, selamat pagi nih ibu-ibu di sini, ibu-ibu semua. Untuk mengikuti acara webinar pada pagi hari ini. Kayak tadi sudah diperkenalkan sama Mbak Sri, saya Rizky Nadia Febrianti atau bisa dipanggil dengan sebutan Nadia. Oke, memang pada pagi hari ini kita akan sharing mengenai tentang deteksi dini tumbuh kembang anak. Ya, siapa sih di sini yang nggak mau kalau anaknya bertumbuh dan berkembang secara optimal? Pasti semua orang tua maunya kayak gitu. Ya kan, nggak mungkin enggak, ya kan. Nah, lalu gimana sih agar anak bisa menjadi seperti yang yang kita idamkan? Pastinya harus memenuhi kriteria pertumbuhan dan perkembangan dong, nggak mungkin enggak, ya kan. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu tentang apa yang harus kita pahami dari tumbuh kembang ini. Oke, nah pertumbuhan dan perkembangan. Nah, terkadang apa ya? Yang dipikirin cuman pertumbuhannya aja. Terkadang tuh orang tua hanya melihat dari pertumbuhannya aja. Kenapa pertumbuhan? Karena ini, kalau pertumbuhan itu dia berkaitan dengan perubahan secara kuantitatif pada fisik manusia karena beberapa faktor. Jadi faktor internal dan faktor eksternal. Nah, jadi kalau si pertumbuhan ini ya dia sendiri itu dapat diukur. Jadi sesuatu yang dapat diukur atau dinyatakan dalam satuan serta dapat diamati secara jelas. Makanya terkadang kita terfokusnya sama pertumbuhannya aja nih. Gitu kan. Oh, berat badannya oke, tingginya oke, lingkar kepalanya oke. Oh, dia nggak apa-apa kok, dia normal. Gitu, ya kan. Nah, seperti tadi aku udah bilang bahwa ada beberapa faktornya, faktor internal dan eksternal, ya kan. Nah, kalau untuk faktor internal ini meliputi gen, terus ada sel, kromosom, dan gizi. Jadi terkadang kita suka mikir gini, anaknya nggak pinter ya, kayak gitu kan. Itu pasti karena nggak diajarin. Bukan, jadi cerdas atau tidaknya seorang anak itu dipengaruhi oleh gen bawaan anak tersebut. Jadi bukan karena dia nggak pernah diajarin, bukan karena itu. Ya. Lalu untuk faktor eksternalnya meliputi apa? Meliputi lingkungan di sekitarnya dia. Gimana stimulus yang diberikan sama lingkungannya itu ya berpengaruh nggak sih sama dia? Berpengaruhnya kayak gimana sih? Terus keadaan psikologis di lingkungannya seperti apa sih? Lalu status sosial ekonominya kayak gimana sih? Gitu. Jadi kedua faktor internal dan eksternal ini memang sangat memiliki pengaruh dalam proses pertumbuhan anak. Ya. Kalau misalkan cuma satu doang nih yang optimal, yang satu lagi enggak, nah, otomatis pertumbuhannya pun juga akan kurang optimal. Tapi kalau kedua-duanya berjalan beriringan dan maksimal, maka pertumbuhannya pun juga akan berjalan maksimal. Nah, jadi karakteristik pertumbuhan ini itu adalah adanya perubahan secara kuantitas yang meliputi jumlah, ukuran, bentuk, terus apa lagi ya, tinggi serta berat pada fisik seorang anak. Nah, itu adalah yang bisa kita lihat ya secara jelas. Oh, anaknya gemuk, anaknya kurus, anaknya tinggi, anaknya pendek, kayak gitu. Nah, bedanya dengan si perkembangan apa sih ya? Kalau perkembangan sendiri memiliki perbedaan dengan pertumbuhan. Kalau tadi si pertumbuhan identiknya sama perubahan secara kuantitatif, maka perkembangan sendiri itu identik dengan perubahan secara kualitatif. Ya. Jadi perubahan secara kualitatif pada ranah jasmani dan rohani manusia yang saling berkesinambungan menuju ke arah yang lebih baik atau ke arah yang sempurna. Gitu. Jadi memang perkembangan ini adalah perubahan-perubahan yang dialami oleh individu menuju tingkat kedewasaan atau kematangan yang berlangsung secara sistematis dan berkesinambungan menyangkut fisik maupun psikis. Jadi dia fisiknya iya, psikisnya pun juga iya. Nah, perkembangan ini dipengaruhi sama apa? Oleh stimulasi dan psikologis. Ya.
Stimulasi atau rangsangan yang biasanya didapat dari lingkungan anak itu bisa keluarga, teman, orang terdekat, pengasuh, yang kayak gitu. Terus kakek, nenek. Nah, lalu stimulasi dalam keluarga ini juga bisa berupa komunikasi antara anak dengan keluarga. Lalu adanya ketersediaan kebutuhan anak, misalkan mainannya dia. Lalu misalkan kebutuhan dia kayak untuk sekolah, apa segala macam. Kayak gitu. Yang nggak kalah penting adalah keterlibatan orang tua, ibu dan ayahnya, dan anggota keluarga lainnya. Ya, bisa kakek, nenek, saudara, atau pengasuh. Nah, kalau ini semua bisa memberikan stimulasi yang baik, maka akan berpengaruh terhadap perkembangan anak untuk menjadi optimal. Gitu. Cek. Ya. Susahnya Cek. Oke. Lalu ada faktor apa nih yang mempengaruhi dalam pertumbuhan dan perkembangan ini? Ya. Nah, di sini ada faktor nature, ada faktor nurture. Jadi kalau si nature ini dia menyatakan bahwa pertumbuhan dan perkembangan manusia itu faktor yang menentukannya adalah hereditas atau keturunan. Ya, jadi lebih ditekankan pada faktor alamiah, yaitu gen dan karakteristik dasarnya yang ada sejak lahir. Sedangkan kalau si nurture-nya ini adalah menyatakan bahwa pengalaman mampu menuliskan segala pesan pada lembar putih, bersih sifat dasar manusia. Jadi kalau si nurture ini adalah jadi faktor didikan atau pola asuh, menekankan pada jadi dia menitik beratkan pada proses belajar dan pengalaman. Kalau si yang pertama nature ini adalah lebih ke keturunan, kalau si nurture ini adalah lebih ke proses belajar dan pengalamannya. Nah, itu yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan seorang anak. Nah, memang ada beberapa ruang lingkup psikologi perkembangan anak, ya. Yaitu yang pertama adalah perkembangan fisik. Ya, perkembangan fisik ini memang termasuk dalam kemampuan motorik kasar dan motorik halusnya. Ya kan, sejalan dengan pertumbuhan anak, maka kemampuan motoriknya pun juga pasti akan bertambah matang, nggak mungkin enggak. Gitu. Jadi anak semakin mampu untuk bisa melakukan gerakan-gerakan yang lebih kompleks. Nah, terkadang tingkat pertumbuhan motorik pada anak ini yang menjadi kekhawatiran sendiri nih buat orang tua. Kenapa? Karena biasanya orang tua ngerasa gini, anaknya mampu nggak ya untuk melakukan itu? Bisa nggak sih melewati tahapan yang seharusnya dia lalui? Kayak gitu. Contoh gampangnya gini, ketika anak berjalan, biasanya dia akan merangkak dulu. Ya nggak sih? Gitu. Nah, tapi ada juga kan anak yang nggak merangkak. Dia langsung. Gitu. Jadi dia merambat gitu, terus dia akhirnya berjalan sendiri. Nah, itu terkadang ada yang nanya gini, normal nggak sih itu? Hampir semua anak akan mampu untuk berkembang sesuai dengan tahapan yang biasa. Tapi kita nggak bisa samain anak yang satu dengan yang lain, dengan yang satu lagi. Kayak gitu. Kita pun bersaudara pasti beda perkembangannya, nggak mungkin sama. Gitu. Nah, lalu apa sih tadi yang motorik kasar dan motorik halusnya? Kalau motorik kasar itu lebih kayak berjalan, berlari, terus koordinasi, keseimbangan gitu. Jadi aspek-aspek yang memang lebih mengutamakan dari kekuatan dan intensitas otot kita. Jadi memang gerakan-gerakan yang lebih besar, menggunakan otot lebih besar. Sedangkan kalau motorik halus itu apa? Motorik halus itu adalah dia tuh lebih rumit. Jadi kayak misalkan cara memegang pensil gitu kan, menggambar, menulis, meraih, memegang, melempar gitu. Terkadang ada yang anak kalau megang begini aja tuh lemes terus jatuh. Nah, kita harus lihat tuh motorik halusnya seperti apa. Ada nggak sih stimulusnya? Itu. Ya. Jadi memang setiap kemajuan yang ditunjukkan oleh anak itu merupakan bagian dari perkembangan fisik. Contoh pada umumnya yang tadi aku bilang, ketika dia belajar berjalan otomatis dia akan merangkak terlebih dahulu.
ya kan? Tapi memang untuk mencapai hal itu akan bervariasi setiap anaknya. Nggak mungkin kita bisa samain satu sama lain. Kayak misalkan si A sama si B gitu. Atau misalkan gini deh, contoh gampangnya anak kembar. Ya kan? Anak kembar. Untuk dia bisa berjalan, pasti beda. Nggak mungkin sama. Walaupun stimulus yang kita berikan sama. Tapi caranya dia akan bervariasi antara si yang A sama si B. Nggak akan sama. Kayak gitu. Ya. Nah, lalu ada perkembangan kognitifnya. Nah, ini perkembangan kognitif. Jadi ini proses dalam proses anak dalam memperoleh pengetahuan, termasuk bahasa, imajinasi, penalaran, dan pola berpikir anaknya. Pertama di sini ada tahapan sensori motorik. Jadi ini terjadi pada usia 0 sampai 2 tahun. Nah, jadi di sini pada tahap ini anak ini membangun pemahaman mengenai dunianya melalui usaha mengkoordinasikan pengalaman sensorinya. Contohnya melihat, mendengar dengan tindakan-tindakan fisik. Jadi ketika jadi kalau bayi itu kan biasanya lebih mengutamakan refleks. Ya. Refleks nalurinya dia sejak lahir sehingga permulaan pemikirannya dia simbolis. Lalu ada tahap pra-operasional. Jadi ini terjadi pada anak usia 2 sampai 7 tahun. Nah, anak mulai bisa nih menggunakan bahasa, namun anak belum mengerti tentang logika. Jadi dia ngomong oke gitu, tapi dia belum bisa memanipulasi informasi dan belum mampu mengambil keputusan atau sudut pandang orang lain tentang suatu masalah. Jadi kayak misalkan kalau ditanya kamu gini gini gini, dia belum bisa gitu. Tapi dia sudah mampu untuk menggunakan bahasa. Gitu. Lalu ada tahap operasional konkret. Nah, ini terjadi pada usia 7 sampai 11 tahun. Jadi anak udah mulai mengerti nih cara berpikir rasional kayak gimana, melakukan tugasnya, menyusun, membagi, melipat, terus memisahkan, menggabungkan gitu. Dia sudah bisa. Ya kan? Tapi dia masih kesulitan untuk berpikir secara abstrak. Gitu. Jadi memang lebih ke peristiwa-peristiwa yang konkret, terus mengklasifikasikan objek ke dalam bentuk-bentuk yang berbeda aja. Gitu. Lalu terakhir ada tahap operasional formal atau formal operasional itu terjadi untuk anak usia 11 tahun ke atas ya. Dia ini menuju ke remaja. Jadi dia mulai bisa berpikir nih, udah bisa mengambil kesimpulan gitu kan, gimana nih, kalau kayak gini masalahnya harus dipecahkannya seperti ini. Dia sudah mulai bisa untuk mencari problem solving-nya sendiri gitu, karena dia sudah bisa lebih berpikir secara abstrak, idealis, dan logis gitu. Oh ini kenapa sih seperti ini, kalau dia kayak gini berarti harusnya begini kayak gitu ya. Lalu pencapaian, jadi pencapaian ini itu bisa kita bilang biasanya kalau kita ke dokter anak itu biasanya suka dibilang milestone-nya dia. Jadi ini merupakan aspek penting untuk menilai perkembangan anak. Misalkan ketika anak belum bisa berjalan di usia 18 bulan, maka sebaiknya orang tua mewaspadainya. Biasa kan kalau kita ke dokter anak, kita dapat buku tumbuh kembang anak tuh, ya kan? Di situ ada grafiknya. Nah, itu biasanya nanti dokter anak akan menjelaskan. Oh, ini usia segini harusnya sudah bisa ini. Nah, kita lihat dari situ. Jadi biasanya kalau misalkan anak 18 bulan kok belum bisa berjalan nih, gitu kan ya. Nah, maka kita harus mewaspadainya itu. Gitu. Lalu untuk kita bisa mencapai tadi itu kan ada pencapaian perkembangan tadi, itu ada pencapaian fisik, kognitif, sosial dan emosional, kemudian komunikasi dan bahasa. Jadi kalau pencapaian fisik ini yang tadi termasuk kemampuan dalam motorik kasar dan motorik halusnya, kognitif dalam kemampuan anak dalam berpikir, belajar, terus memecahkan masalah kayak gitu. Jadi biasanya anak-anak usia dini ya, usia 3-4 tahun itu ketika kita kasih puzzle dia sudah mulai bisa gitu. Tapi ada juga yang nggak bisa gitu kan. Nah, itu kan pencapaian dari kognitifnya dia. Nah,
Lalu ada pencapaian sosial dan emosional. Jadi kemampuan anak untuk mengungkapkan perasaan dan melakukan interaksi sosial. Gimana sih dia bisa mengungkapkan perasaannya dia? Kayak misalkan, mama aku nggak suka, gitu. Dia nakal nih, kayak gitu. Atau misalkan ketika sama temannya, dia ngomong, aku nggak mau, gitu. Nah, tapi ada juga yang dia cuma diem aja gitu. Barangnya diambil, ya udah dia diem aja, gitu. Pasrah jadinya. Nah, itu yang harus kita juga kasih tahu dan kita lihat nih, kita observasi untuk anak. Terus pencapaian komunikasi dan bahasa. Jadi memang ini kemampuan berkomunikasi baik secara verbal maupun nonverbal. Nah, biasanya dari kemampuan bahasa ini kan memang kemampuan bahasa ini memang harus kita lihat juga. Kadang anak yang usia 3 tahun aja ngomongnya masih belum jelas. Jadi yang ngerti cuma mama papahnya doang nih. Ketika dia di lingkungan, misalkan apa ya, gunting gitu, kakak mau gunting gitu. Nah terkadang cuman unting. Nah yang ngerti cuman orang tuanya nih. Ketika dia minta sama orang lain itu kan nggak ngerti gitu kan. Misalkan dia minta sama tantenya mau gunting gitu, mau unting. Nah kita kan bingung apa sih. Nah itu. Jadi memang perkembangan bahasa pun juga harus kita perhatikan untuk anak. Harusnya anak usia 2-3 tahun harusnya sudah bisa berapa kosakata yang dia miliki kayak gitu. Nah itu juga ada tuh tabelnya sendiri. Aku lupa, nggak aku taruh di sini. Itu ada kayak gitu. Nah, lalu perilaku. Jadi memang setiap anak itu kan pasti apa ya, bisa bertingkah laku untuk memberontak, terus menunjukkan perilaku impulsifnya dia dari waktu ke waktu. Nah, tapi biasanya ini juga yang menyebabkan konflik antara anak sama orang tua, nggak mungkin enggak gitu, karena nih anak berontak melulu nih anak nakal nih gitu. Biasanya orang tua kadang suka berpikiran kayak gitu, tapi ini memang hal yang wajar terjadi ketika anak menginjak usia 2 tahun sampai dia menginjak remaja, karena memang di sini kan apa sih, apalagi pas remaja ya, dia mulai mencari jati dirinya, mencari jati diri dan melakukan hal-hal yang baru gitu, dia mengeksplor. Nah kalau ditanya, biasanya banyak yang nanya, normal nggak sih kalau anak seperti itu? Kira-kira jawabannya apa tuh untuk orang tua? Normal nggak sih? Normal kan? Iya, karena tentu normal, karena memang itu bagian dari proses untuk pendewasaannya. Tapi kalau memang perilakunya sulit nih untuk kita kendalikan, udah sulit banget untuk kita kendalikan, ya kita sarankan orang tua membawa anaknya ke psikolog. Gitu. Nah, tapi ini yang terjadi, terkadang orang tua ngebawa setelah udah lama banget perilakunya, misalkan udah terlalu lama nih berlangsung, nah dia baru dia baru mau gue bawa ke psikolog gitu. Padahal sebenarnya ketika kita sudah menyadari bahwa perilakunya terus-terusan nih seperti ini, susah dikendalikan gitu kan, kita bisa bawa dia langsung ke psikolog. Kenapa sih kok ke psikolog gitu? Biar kita tahu nih akar permasalahannya apa sih? Kenapa sih perilaku anaknya kayak gitu? Nah, jadi ketika kita tahu juga, oh permasalahannya ini, kita juga bisa tahu nih apa sih pola yang kita harus lakukan ke anak itu kayak gimana? Apakah kita harus keras atau kita harus lembut, atau setengah-setengah, harus lembut dan keras kayak gitu ya. Jadi apa namanya, kita bisa melakukan yang tepat untuk anak kita. Gitu. Terkadang memang mikirnya gini, udahlah nggak usah, biarin aja gitu. Tapi nggak kayak gitu. Oke, lalu ini. Nah, emosi. Jadi kemampuan anak dalam mempelajari emosi dan perasaannya. Gimana sih memahami alasan munculnya emosi maupun perasaan tersebut. Kayak misalkan, kenapa sih aku marah? Aku marah tuh kenapa sih? Gitu. Aku senang kenapa sih? Nah, proses ini berlangsung mulai dari masa anak-anak dan berlanjut sampai dewasa. Nah, tapi ada juga sebagian anak ini dia nggak bisa nih meregulasi emosinya dia. Dia sulit banget.
apalagi kalau anaknya temperamen. Nah, kalau kayak gini ya tadi juga sama kalau misalkan perilakunya dia nih apa namanya sudah nggak bisa kita tanganin sendiri ya, kita harus bawa ke psikolog untuk cari strategi yang tepat gimana untuk mendampingi si anak. Gitu. Nah, ada juga biasanya emosi atau perilaku anak yang terjadi sementara waktu. Nah, kayak misalkan gini, dia apa ya? Dia biasanya anaknya rapi. Dia biasanya anaknya rapi gitu kan, kalau habis main ditaruh lagi ke tempatnya apa segala macam. Tapi ketika adiknya lahir, ketika dia main ya udah diberantakin aja, disuruh beresin nggak mau. Nah, dia cari perhatian nih ke orang tuanya. Kayak gitu. Atau juga misalkan apa ya? Makan yang tadinya udah bisa sendiri, terus dia jadi nggak maunya disuapin kayak gitu. Nah, pasti nih kalau yang ibu-ibu yang udah punya anak 2, 3 pasti ngerasain nih biasanya ada tingkah kakaknya yang tadinya udah bisa mandiri kok jadinya manja lagi sih kayak gitu. Nah, itu memang apa ya tentang perilaku anak yang memang terjadi sementara waktu gitu. Dan dia harus kita kasih pengertian juga. Gitu. Kenapa sih kok jadi adik terus yang diinin? Nah, kenapa sih kok adik terus yang diperhatiin? Kenapa sih adik kok disuapin nih gini? Nah, kita harus kasih tahu karena kan adik masih kecil, adik belum bisa nih makan sendiri. Kalau kakak kan sudah bisa kayak gitu. Jadi itu juga harus kita kasih tahu ke anak. Nah, masalah perilaku pun juga bisa berupa tindakan agresif, merusak kayak gitu. Itu juga bisa dan itu juga harus kita waspadai. Ya. Nah, lalu ini sosialisasi. Jadi memang sosialisasi ini berhubungan banget sama si emosi yang tadi. Kenapa? Karena memang kemampuan sosialisasi ini yang memungkinkan anak untuk melakukan aktivitas positif bersama-sama keluarganya, gurunya, teman-temannya di sekolah. Nah, aku punya kejadian. Jadi anaknya ini kebetulan anak berkebutuhan khusus, Mbak. Ya kan? Lalu di sekolahnya ini kurang support sama masalah si anak. Jadi memang masalah si anaknya ini adalah dia tidak bisa meregulasi emosi dengan baik, gitu. Nah, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah guru-gurunya bilang ke teman-temannya, udah deh, kamu kalau sama dia nggak usah jangan deket-deket, nanti kamu malah ditendang atau dipukul. Sedangkan di satu sisi si anak ini yang ABK dia pengen main sama teman-temannya. Nah, karena dia sudah ada label kayak gitu di teman-temannya, otomatis ketika si anak ini mendekati teman-temannya nggak ada yang mau, teman-temannya pada menjauh. Nah, yang terjadi apa? Yang terjadi pada saat anak itu ada kegiatan di sekolah, ya kan? Karena nggak ada teman kan, dia bingung kan, nggak punya teman. Akhirnya dia mulai berbau, oh iya, aku adalah anak yang buruk. Kayak gitu. Jadi lingkungannya dia tuh sangat tidak support dan itu harus kita hindari. Kalau memang anak itu emosinya belum stabil, masih temperamen gitu kan, nggak stabil. Nah, tapi dia mau untuk melakukan sosialisasi, nggak apa-apa, kita dukung aja gitu. Tapi tetap kita awasi. Nah, jangan malah dibikin label gitu. Nah, karena kalau misalkan sudah ada label yang terjadi di lingkungannya, otomatis semuanya akan ikut gitu. Nah, ini juga yang akhirnya anaknya malah tergantungnya jadinya mainnya sama guru terus. Gitu. Jadi nggak mau main sama jadi nggak mau main sama teman-temannya gitu. Nah, lalu faktor penyebab kelainan. Nah,
ini yang kita tadi masuk, misalkan tadi kan anaknya ABK gitu kan. Nah, pasti semua orang tua ini pengen banget anaknya terlahir dengan normal dan sempurna. Nah, tapi terkadang ada faktor lain yang menyebabkan anaknya memiliki kelainan. Nah, ini dia faktor penyebab kelainan pada anak. Ini bisa terjadi pada fase sebelum kelahiran, prenatal. Jadi ketika anak masih ada di dalam kandungan ibunya, ya biasanya pada fase ini itu disebabkan dari berbagai penyakit. Bisa karena virus, terus juga apa sih kayak rubella, terus juga, rubella itu biasanya ya rubella atau kita bilang campak Jerman gitu. Terus penggunaan obat-obatan yang tidak sesuai dengan aturan atau petunjuk dari dokter, TBC, terus adanya infeksi dan kekurangan vitamin dan kelebihan zat besi. Nah, pada fase ini juga dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Misalkan kekurangan oksigen pada calon bayi di dalam kandungan yang terjadi karena adanya gangguan atau infeksi pada plasenta yang tadi. Adanya mungkin virus gitu. Lalu adanya pengalaman traumatik pada ibu yang sedang hamil sehingga ketika ibunya lagi hamil dia tertekan dan secara nggak langsung dia itu dapat berimbas pada bayi yang ada di dalam kandungannya. Lalu juga adanya percobaan aborsi, jadi memang ketika percobaan aborsi itu gagal, akibatnya janin dalam kandungan itu tidak dapat berkembang dengan wajar. Terjadi pendarahan pada ibu saat hamil, misalkan karena terjatuh, kecelakaan, atau misalkan kelainan pada kandungan yang mengakibatkan kerusakan pada otak atau organ lainnya. Lalu terjadinya kelahiran prematur, ya, jadi karena perkembangan janinnya belum sempurna. Nah, terus faktor keturunan juga bisa adanya. Terus apa lagi? Oh ya, ada juga yang berpendapat bahwa kecacatan itu bisa disebabkan akibat penggunaan sinar X pada saat ibu hamil muda. Jadi itu bisa mengakibatkan kerusakan pada organ telinga. Kayak gitu. Lalu yang kedua karena fase saat kelahiran atau natal. Jadi ini biasanya nih ibu-ibu baru yang pertama kali melahirkan itu kan biasanya mengalami ketegangan yang dapat berpengaruh terhadap lamanya atau tidaknya bayi lahir. Gitu. Apalagi kalau misalkan kalau lahiran normal kan belum apa sih kita belum tahu nih teknik untuk apa sih ngedengnya gimana apa segala macam. Nah, itu. Makanya ketika ibu mau melahirkan biasanya dokter, suster atau bidannya itu selalu minta untuk ibu rileks ya, gitu. Jadi kondisinya harus stabil dalam artian fisik dan psikisnya pun juga harus prima. Gitu. Lalu penanganan yang tepat dari dokter ataupun bidan juga sangat berpengaruh pada proses kelahiran bayi. Jadi penanganan yang tidak tepat dalam proses kelahiran ini dapat membawa dampak yang cukup menentukan dalam perkembangan anak. Lalu yang ketiga ada fase setelah kelahiran atau postnatal. Jadi ini juga ini bisa disebabkan oleh beberapa hal, yaitu misalkan kayak penyakit, kecelakaan, traumatik, kekurangan gizi, seperti itu. Nah, lalu gimana nih kita cara mendeteksi untuk tumbuh kembang anak kita? Itu yang biasanya paling ditunggu-tunggu. Ini gimana nih cara ngedeteksinya sih, gitu kan? Mendeteksi si kecil. Nah, oke, memang ada beberapa cara untuk kita mendeteksi kelainan pada anak. Nah, deteksi ini pun juga nggak cuman apa sih bisa dilakukan oleh psikolog, tapi bisa dilakukan juga oleh orang tua ataupun guru di sekolah. Ya. Yang pertama adalah kita bisa meminta atau memerintah anak untuk membuka atau memakai bajunya sendiri. Gunanya apa sih? Kita ini untuk mendeteksi anak usia 3, 4, 5 tahun ya gitu. Gunanya apa sih kita minta dia atau memerintahkan si anak ini untuk membuka atau memakai kancing bajunya sendiri? Nah, fungsinya kita mau melihat motorik halusnya dia. Anak sudah sampai mana sih? Dia udah mampu belum sih? Dia udah bisa belum sih? Kayak gitu. Yang kedua, meminta anak untuk menyebutkan 4 warna. Jadi
bisa nih dengan permainan sederhana. Misalkan kita kasih balok, mainan balok atau gitu. Ada warna kuning, hijau, merah, biru gitu. Nah, dari 4 itu kemudian kita tanya setiap warnanya, ini warna apa sih? Gitu. Ulangi mainannya itu, dan itu nggak cuma sekali ya, kita cuma nanya, oh ini udah tahu nih warna merah, nih warna biru, nih warna, nggak, tapi diulangi sampai anak itu benar-benar paham. Nah, lalu meminta anak untuk berbicara dengan kalimat. Jadi memang di sini menanyakan nih sama anak mengenai permainan apa yang disukai. Misalkan gini, Dek, kamu suka mainnya apa sih? Gitu. Nah, nanti kalau dia udah mulai bisa, dia sudah menjawab, ya kan? Dia biasa menjawab nih dengan rangkaian kalimat, ya kan? Menggunakan 5 sampai 6 kata. Nah, kalau misalkan guru, kita bisa tanya ini ke orang tuanya. Dia bisa nggak sih menggunakan 5 sampai 6 kata saat berbicara normal dengannya, kayak gitu. Nah, lalu meminta ke anak untuk mendengarkan. Jadi kita main kayak bisik-bisik, kayak main komunikata. Main komunikata, kita bisikin. Ade hari ini makan apa ya? Kayak gitu. Nah, udah abis kita bisikin, terus kita tanya, tadi Mama ngomong apa nih sama Ade? Ade denger nggak? Kayak gitu. Ulangin dong, minta diulangin jadinya. Terus nanti dia kan biasanya ngulangin, oh ya Ade tadi makan apa sih? Kayak gitu. Ya. Lalu memerintahkan anak untuk mengikuti suatu petunjuk. Jadi kita misalkan nih, kita taruh nampan atau piring plastik gitu kan di situ, terus ada kelereng, ada kancing atau mainan balok atau puzzle ya. Terus kita bilang gini, yuk kita susun yuk 5 kelerengnya di atas piring gitu. Atau misalkan kita susun yuk 5 kancingnya di atas piring, seperti itu. Lalu menginstruksikan anak untuk menggambar dengan pensil. Jadi kita kasih pensil sama kertas nih. Terus kita bilang, Dek kita gambar yuk. Misalkan gambar-gambar yang mudah aja dulu. Misalkan gambar rumah, atau kan biasa kan anak-anak TK kan udah bisa tuh gambar rumah walaupun cuman segitiga terus kotak udah gitu doang. Nah, kayak gitu. Kita lihat nih sampai mana sih perkembangan kognitifnya dia, kayak gitu. Terus menginstruksikan untuk menggambar dengan pensil, lalu menguji penglihatan anak dengan cara menutup sebelah mata kirinya dengan tangan atau dengan sapu tangan, dan meminta anak untuk menyusun 5 kelereng sesuai dengan gambar yang telah ditentukan. Jadi kita kasih gambar, kita kasih contoh, misalkan apa ya, ini contoh ada 5 kelereng gitu berjejer, terus kita tutup matanya satu, terus dia bisa nggak ngelihat ke situ, fokus nggak gitu sama yang kita kasih lihat contohnya. Nah, lalu memberikan kita bisa lihat nih sosialisasinya dia sama anak yang lain gimana sih gitu, mau nggak sih dia bermain dengan anak yang lain, mau nggak sih dia main di dalam kelompok anak seusianya dia gitu. Ada yang anaknya kan biasanya malu-malu dulu terus nanti baru mau main, ada yang sama sekali dia nggak mau, dia maunya mainnya sendiri aja sama dunianya sendiri. Nah itu juga harus kita waspadai. Meminta anak untuk melompat dengan satu kaki. Nah kita bisa lihat nih motorik kasarnya kayak gimana gitu, melompat dengan satu kaki. Biasanya apa sih kalau dulu zaman kita tuh main apa ya, yang pakai batu dilempar-lempar, engklek ya. Ya, engklek, Mbak. Kan engklek. Nah, itu tuh. Nah, itu kita bisa tuh, tapi kita meminta anak untuk melompat dengan satu kaki kayak gitu. Kaki yang satu dipegang sama dia, terus gimana nih cara untuk melompat. Oke, sudah itu aja sharing dari aku, Mbak Sri. Iya, wah, terima kasih nih Mbak atas ilmu-ilmunya. Aku kembalikan ke Mbak Sri. Iya, nah ini jadi kalau pengalaman aku kan sekarang udah punya anak 2 nih Mbak, udah punya anak 2, terus yang salah satunya itu aku ABK sebenarnya sekarang. Nah, dia usianya sekarang udah mau 7 tahun. Makanya aku
tertarik banget nih sekarang dengan informasi-informasi yang terkait dengan anak-anak ABK. Nah, terus di Binar sendiri sekarang ada grup untuk ibu-ibu yang mempunyai anak special kids. Jadi kita mau merangkul ibu-ibu itu supaya bisa bersama dengan anaknya bermain bersama untuk mengejar ketertinggalannya gitu. Kalau yang sekarang dirasakan itu kan gimana ya? Kadang orang tua itu nggak nyadar nih kalau sebenarnya anaknya ada sesuatu gitu ya. Ditambah lagi dengan pembenaran di masyarakat sekitar bahwa nggak apa-apa kok, kayak gitu mah nanti juga bisa, nanti juga kalau udah sekolah bisa ngomong gitu ya. Nggak apa-apa kok, nanti juga bisa jalan sendiri gitu kan. Nggak apa-apa kok. Nah itu gimana ya Mbak ya? Kadang kapan sih orang tua tuh harus bawa anaknya ke psikolog tuh kapan? Kadang orang mikirnya, ngapain sih lebay banget gitu. Baru 2 tahun udah dibawa ke psikolog gitu. Misalkan baru 3 tahun udah dibawa ke psikolog gitu. Nah ini pertanyaan yang paling sering saya dapat itu dari teman-teman yang lain, kapan sih sebaiknya saya bawa anak saya ke psikolog gitu. Oke. Gitu, Mbak. Ya, kapan sih sebaiknya kita bawa anak kita ke psikolog? Nah, ini juga yang terjadi beberapa waktu lalu sama klienku kebetulan. Jadi memang anaknya ini ternyata belum bisa berbicara dengan lancar. Ya, usianya sudah harus masuk sekolah, jadi dia harusnya masuk playgroup ya kalau usia 3,5 tahun tuh masuknya masih playgroup ya kalau nggak salah sekarang. Jadi itu yang terjadi. Kapan sih harus kita bawa anak kita ke psikolog? Kalau memang sudah kita melihat nih ada tanda-tanda bahwa oh anaknya kayaknya kok beda ya sama perkembangan anak yang lain. Nah, itu kita harusnya bisa melihat bahwa oh ini kayaknya aku harus bawa anak aku ke psikolog. Nah, ini juga ketika ke dokter anak ya, biasanya ke dokter anak itu kan juga kan dilihat kan, ditanya pertumbuhan tumbuh kembangnya pasti ditanya dong dari si grafik ini. Anaknya udah bisa apa, kayak gimana, kayak gitu. Nah, kalau memang misalkan ngerasa biasanya nih dokter anak kalau misalkan dokter anaknya ngerasa oh kok harusnya dia usia segini harusnya udah bisa apa gitu tapi ternyata belum, itu kan akan direkomendasikan ke psikolog. Nah, di sini permasalahannya adalah kebanyakan orang tua ketika direkomendasikan sama dokter anak ke psikolog mereka nggak mau, gitu, mereka menyangkal. Karena ini kejadian sama klienku. Jadi ibu bapaknya sudah dirujuk untuk ke psikolog 1 tahun yang lalu. Tapi dia tidak kerjakan. Akhirnya apa? Akhirnya pada saat dia mau sekolah, anak ini mau sekolah, kelimpungan orang tuanya. Bingung nih, gimana nih caranya? Kesana ke sini. Baru cari tahu. Nah, kalau memang sudah ada dirasa bahwa ada tanda-tanda nih, kita kan bisa buka ya. Kalau buku setauku kan buku buku perkembangan yang dari dokter itu kan memang ada catatan-catatan itu kan dibawa pulang sama kita kan. Nah, itu bisa kita lihat juga oh perkembangannya harusnya kalau anak segini udah bisa gini, pertumbuhannya kayak gini. Nah, kok ada yang miss nih gitu. Mungkin kalau miss-nya 1 masih bisa kita kejar, tapi kalau yang miss-nya banyak kan nggak bisa kita kejar. Gimana kita mau ngejarinnya? Mau ngejar? Kalau mungkin kalau anaknya baru 1 masih memungkinkan lah gitu kita bisa kerja di rumah apa segala macam. Tapi kalau orang tuanya dia kerja, anaknya cuma sama mbak atau misalkan sama neneknya di rumah ya kan, yang neneknya bilang nggak apa-apa gitu. Nah itu juga sering terjadi tuh biasanya kalau sama nenek. Nggak apa-apa, nanti juga bisa sendiri kan dulu kayak gini gitu. Nah itu jadi kita juga harus kasih tahu ke orang tua kita bahwa perkembangan anak sekarang sama anak dulu lain loh Bu, gitu. Nah, jadi ketika memang sudah kita lihat nih ada tanda-tanda yang oh nih anakku kayaknya ada yang terlewat nih masa perkembangannya, pertumbuhannya ada yang terlewat, segeralah dibawa ke psikolog atau misalkan konsultasikan ke dokter anak ya, khususnya untuk tumbuh kembang anak
kayak gitu. Oke, sambil menunggu ibu-ibu yang lain yang mau bertanya nih, silahkan ya. Yang mau raise hand atau mau ketik pertanyaannya, kita bisa konsultasi nih, mumpung lagi ada ibu psikolog. Nah, Ibu Rizky Nadia ini bisa saling tanya-tanya, bisa lewat chat juga ya, nanti saya bacain. Nah, ini sudah ada nih yang raise hand. Silahkan Ibu Indah Wahyuningsih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silahkan Bu. Ya, terima kasih sudah diberi kesempatan untuk bertanya, Mbak. Mau nanya, Mbak, anak saya usianya berarti nanti mau 4 tahun. 3 tahunnya kurang berapa hari lah. 4 tahunnya nanti pas tahun baru. Nah, dia kan sudah masuk PAUD, KB lah, kelas bermain anak kayak gitu. Awalnya senang aja main biasa, mungkin baru pertama kali masuk. Nah, dia senang-senang, tapi setelah ada kejadian apa ya, kakinya keinjek sama temen-temennya, pas waktu bareng-bareng main, bareng-bareng, dari situ dia nggak mau main lagi. Gimana ya, Bun? Jadi nggak mau main bareng-bareng lagi. Apa ya, kalau udah ada bareng-bareng, dia langsung kayak trauma gitu, langsung mundur, nggak mau maju gitu kalau udah main bareng-bareng. Pikirnya itu sih kenapa? Karena trauma kah? Atau gimana gitu? Untuk mengembalikan itu gimana caranya gitu? Terus yang kedua, dia itu kan sebenarnya untuk berkomunikasi dia pinter, maksudnya ya biasa gitu. Cuman kalau di sekolahan pas waktu jam kelas untuk ngobrol sama gurunya, suaranya nggak keluar. Tapi nanti setelah udah selesai dia ditanya-tanya sama gurunya, dia ngobrol biasa, sama gurunya juga biasa. Jadi saya pikir itu sih karena malu atau gimana ya? Pertanyaannya seperti itu. Makasih, Bunda. Ya, makasih Bu Indah. Nih aku jawab langsung atau gimana nih Mbak Sri? Ya, silakan Mbak, langsung dijawab. Ya, tadi anaknya usia 4 tahun ya, jadi pernah ada tragedi lagi main sama teman-temannya terus kakinya keinjak, jadi nggak mau main lagi. Oke, memang mungkin kita harus kasih tahu dulu, ketika lagi bermain pasti akan ada hal-hal yang nggak sesuai ekspektasi sama si anak, gitu. Jadi nggak apa-apa kok, kakinya keinjak. Nah, pada saat keinjak itu kan sama temennya ya, Bu. Ya, nah, iya pada sampai saat dia sampai sakit 2 minggu apa ya, sampai berdarah keluar banyak sih. Mungkin udah sakit kakinya jadi keinjek, kena infeksi akhirnya. Oke. Jadi sebelumnya jadi kakinya kayak sakit. apa ya, sampai berdarah keluar banyak kayak gitu. Dia kan sampai trauma pas sakit itu gitu. Sampai nangis terus, nggak masuk aja. Jadinya kayak mungkin gara-gara itu awalnya. Iya. Sebenarnya dia udah sakit. Ya, nah mungkin karena kakinya awalnya udah sakit, nah dia mungkin awalnya udah hati-hati nih, aduh jangan sampai kena, ternyata nggak sengaja temennya nginjek si kakinya yang sakit, akhirnya kan berdarah apa segala macam, nah dia akhirnya jadi di situ panik gitu kan, panik, takut. Nah pada saat itu, pada saat kejadian itu anaknya temennya itu minta maaf nggak ke dia? Kan bareng-bareng sih ya semuanya ya. Akhirnya sih bareng-bareng ngomong minta maaf, tapi dianya udah terlanjur ini ya. Udah terlanjur nangis udah. Iya. Udah terlanjur, jadi udah kayak bully kayak gitu. Ya, nah Dan sekarang akhirnya kalau istirahat waktunya main, dia maunya main sama saya, tapi bareng-bareng teman, tapi saya tetap harus ikut main. Oke. Jadi kalau dilepas nggak mau. Jadi kayak kehati-hatian kayak gitu.
Ya, karena memang kan dia ngerasa bahwa takut nih kejadian yang lalu lagi gitu kan kena. Nah, apalagi kalau misalkan ada bagian yang sakit gitu. Nah, makanya memang dia mencari kenyamanan dulu nih sama rasa aman untuk dia main gitu. Tapi mungkin bisa pelan-pelan Ibu nanti dilepas kayak dikasih pengertian bahwa nggak apa-apa kok main. Mama tetap di sini nih, Mama ngeliatin duduk di sebelah sana. Adek main di sana ya sama teman-teman nggak apa-apa gitu. Walaupun misalkan dia lagi main terus dia nengok-nengok ke belakang terus nggak apa-apa. Kita sambil kasih senyum aja ke dia, oh nggak apa-apa, dia hebat kayak gitu. Jadi kita kasih pengertian ke dia gitu. Untuk saat ini nggak apa-apa ditemenin dulu, tapi nanti pelan-pelan dilepas untuk main sama teman-temannya gitu. Jadi kasih pengertian, kan kemarin temennya udah minta maaf nih sama Ade gitu kan. Kita maafin ya gitu. Jadi nanti Ade mainnya sama bareng-bareng sama teman-teman lagi nggak apa-apa kan? Kan temennya nggak sengaja kayak gitu. Lalu tadi yang kedua adalah ketika ngomong sama guru ya, dia malu kalau di kelas. Tapi kalau di luar kelas dia nggak malu gitu. Ya mungkin itu juga kayak biasa. mungkin dia ngerasa keluar suaranya. Iya, dia nggak keluar ya suaranya ya. Mungkin juga karena dia malu atau juga dia ada rasa takut nih salah gitu. Kalau misalkan salah nanti dimarahin gitu. Atau pernah ditakut-takutin nggak tuh? Oh iya nih kalau salah nanti dimarahin sama bu guru kayak gitu. Enggak sih. Enggak ya. Malah pas waktu awal masuk sekolah dia mau suruh maju untuk bernyanyi. Dia mau maju. Cuman ya emang kalau baru pertama kali masuk kan mungkin suaranya nggak keluar, saya pikir biasa gitu. Ini kan udah hampir 1 semester ya. 1 semester, tapi seperti itu, kayak gitu, masih seperti itu. Apakah gimana gitu, ada apa gitu. Saya malah gurunya juga bilang, tuh kan kalau udah selesai, udah belajarnya udah selesai, kamu mau ngomong sama bunda yang ngomong kayak gini-gini. Gurunya juga bilang kayak gitu, dia ngobrol malah bercandain bunda gurunya, ngobrol biasa. Yang jadi kok pas waktu pelajaran kenapa nggak ada suaranya sampai bundanya kayak gini. Ya mungkin juga karena dia takut kalau misalkan nanti aku jawab salah dimarahin. Nah jadi gini, jangan membuat anak kayak misalkan kamu kalau misalkan nanti salah kamu dimarahin bu guru, atau misalkan kalau nakal nanti disuntik nih sama dokter gitu, atau nanti diiniin sama polisi apa segala macam. Nah itu jangan sampai ya ibu-ibu semuanya di sini, jangan anak jangan sampai dibuat kayak gitu, karena nantinya malah membuat dia ketika ketemu si sosok yang kita omongin itu dia jadi takut kayak gitu. Jadi sebisa mungkin kita jangan bilang kayak gitu. Jadi memang kalau ditanya apakah karena malu, bisa jadi juga karena malu gitu. Karena kan ada teman-temannya yang lain kayak gitu. Gitu. Terus aduh nanti kalau misalkan aku ini nggak enak nih sama teman-teman kayak gitu. Oke, terima kasih Bun Indah. Nah, kita berarti masih bisa ini ya, masih bisa normal gitu ya, Bunda. Kita kasih yang ini digali lagi ya. Kalau ditanya sama bu guru, jawabnya kencang nggak apa-apa gitu, nggak usah takut salah gitu. Salah itu hal yang wajar. Jadi salah itu adalah pembelajaran kita. Kita kasih tahu, kita berikan pengertian ke dia. Iya, maksudnya mumpung masih dia baru KB gitu, kelas main, maksudnya biar lebih, kan kalau lebih ini lebih enak gitu, lebih enjoy. Oke, terima kasih Bunda. Iya, terima kasih Bu Indah. Nah, tadi ada yang raise hand, Bunda Flo masih mau bertanya? Boleh dipersilahkan. Bunda Flo, mau ada yang ditanyakan? Halo, selamat pagi. Iya, pagi Bunda Flo. Ya, terima kasih Bunda Sri, terima kasih Bunda Nadia. Saya ingin bertanya. Ini Bun, Flo itu kan sepertinya kurang begitu menyukai terhadap menulis, kayak misalkan membuat garis atau apa gitu, dia kan kurang suka. Kebetulan kemarin itu saya ada trial di sebuah lembaga gitu, terus diberikan buku
setiap harinya itu satu buku harus menyelesaikan kayak membuat garis macam-macam, ada yang lurus, ada yang nanti sudah melengkung kayak gitu kan, ada tingkatannya. Saya kan tanya teman kalau untuk standarnya itu sebenarnya untuk flow itu 2 lembar aja cukup, tapi kan ternyata itu diberikannya 20 lembar. Katanya untuk umur flow yang masih 4 tahun, sekarang flow 4 tahun 3 bulan itu katanya terlalu banyak. Sedangkan kata Miss-nya yang memberikan itu katanya flow kurang, stimulus motorik halusnya kurang gitu. Kalau katanya sih kalau untuk pegang pensil udah benar, tapi mungkin stimulus yang lain di motorik halusnya belum. Tapi memang betul juga flow dulu waktu umur 2,5 tahun, sebelum 4 tahun, sebelum tahu kayak naik sepeda atau apa begitu, dia untuk mewarnai itu sudah lumayan rapi daripada hasil yang sekarang. Dia saja bisa membandingkan. Misalkan bilang, ini kok hasil mewarnai dulu lebih rapi ya daripada sekarang gitu. Sekarang kalau disuruh mewarnai kayak hari ini, misalnya pagi ini saya minta untuk mewarnai, dia nggak mau gitu. Udah kayak malas lah itu pakai pensil, pakai krayon kayak gitu, udah mungkin dia udah lebih milih lari kan karena sudah bisa naik sepeda atau apa gitu. Nah, pertanyaan saya, gimana untuk memunculkan minat atau memperbaiki motorik halus yang kurang itu gitu. Terima kasih. Oke. Terima kasih Ibu Flo. Aku bingung nih. Oke, ya. Jadi kan memang di sini dia ini kurang menyukai untuk menulis ya. Berarti sekarang TKA ya? TK apa TKB? Harusnya kan TKA, tapi karena online memang saya tidak mensekolahkan dulu karena kan kemarin online, jadi mungkin tahun depan rencana mau sekolah, belum tahu mau di TKA atau B, nanti tergantung dari sekolahnya penerimaannya bagaimana begitu. Oke. Ya, jadi kan memang kalau di sini kan dikasihnya satu buku ya, satu buku 20 lembar. Ya jelas anaknya nggak mau. Ya, jadi memang kalau untuk kita bilang gimana sih, anak-anak usia segitu kan masih yang dipikirin adalah main. Betul. Ya, jadi kita nggak bisa nih ngasih langsung satu buku kamu kerjain semua, nggak bisa. Kita kasih bertahap. Gitu. Nah, untuk kita bisa menimbulkan anak itu mau untuk menulis lagi gitu kan, menulis, mewarnai apa segala macam, itu dengan cara apa? Yang pertama gini, dalam satu hari kita kasih 2 lembar aja udah bagus, benar kata yang sebelumnya ya. Jadi kasih 2 lembar aja hari ini gini. Nih kita kerjain 2 lembar ini. Jadi setiap 1 lembar selesai kita main. Mainan apa yang dia suka? Mainan ya berkaitan dengan kayak di luar, main bola, naik sepeda atau apa begitu. Oke, bisa kita misalkan gini, kadang kan ngerjain sim tracing itu, ibaratnya kita kan masih menebalkan ya, kan? Kadang nyuruh anak tracing aja bisa 30 menit sendiri ya kan? Betul. Malah bisa kadang sejam. Nah, kita kasih spare, anggap sejam untuk ngerjain tracing. Sama embel-embel kita ngebujuk dia lah kasarnya gitu. 1 jam untuk tracing. 1 lembar. Nah, kalau dia sudah menyelesaikan itu dengan baik, dalam artian dia benar-benar mengikuti polanya yang kita mau, gitu. Dia boleh main 5 menit. Misalkan main bola. Nah, kita kasih timer. Gitu. Iya. Oke, 5 menit, yuk. Udah selesai, masuk lagi. Nah, udah selesai nih, kita kerjain lagi yuk, gitu. Atau bisa juga pagi kita minta kerjain, nanti kita cicil lagi sore. Gitu. Jadi nggak dalam satu waktu. Oh iya. Pelan-pelan aja gitu. Karena memang kalau kita langsung minta, ya yuk kita kerjain nih semuanya nih 1 buku dikasih. Nih anak langsung dikasih 1 buku gini. Ya dia juga
aduh belum apa-apa udah banyak banget ya tugasku ya gitu, mau selesai kapan nih, aku kan masih mau main apa segala macam. Jadi kita kasih tahu ke dia gini, boleh main tapi kita selesaikan dulu tugasnya, kalau tugasnya sudah selesai kita baru boleh main. Jadi kita kasih tahu ke dia boleh main kalau tugas ini sudah selesai. Kakak setiap harinya punya tugas nih gitu. Jadi Senin sampai Jumat kita buat bahwa dia punya tugas nih untuk si tracing itu 2 lembar. Atau misalkan kalau emang ya kita lihat kemampuan anaknya juga ya gitu. Kalau emang misalkan bisa mampu untuk 3 lembar ya boleh dicoba gitu. Nah, Senin sampai Jumat, nah Sabtu sama Minggu apa waktunya dia bebas. Paling enggak kita bikin timetable untuk dia bahwa pokoknya kalau Senin sampai Jumat dari jam segini sampai jam segini kamu harus ini. Selebihnya kamu boleh main. Nanti dari jam segini sampai jam segini lagi kamu ada tugas lagi. Gitu. Jadi anaknya pun juga ketika nanti sekolah dia nggak kaget nih sama waktu sekolah. Ada yang kadang karena di rumah udah kayak gini pas masuk sekolah dia kaget kan. Waduh gitu. Jadinya sekolahnya ogah-ogahan, nggak mau nih, aku nggak mau sekolah, udah males kayak gitu. Betul, ya. Baik, terima kasih Bunda Nadia. Terima kasih Bunda Flo. Semoga menjawab pertanyaannya ya Bunda Flo ya. Ya. Kita lanjut, ada pertanyaan di kolom chat. Ini dari Bunda Sela. Hai Mbak Nadia, anakku umur 34 bulan dan dia saat bermain lebih suka dengan yang lebih besar. Dan jika bermain dengan yang seumuran, pasti jadinya belum bertahan lama. Apakah ini masih wajar ya? Bagaimana nih, Mbak? Oke. Udah. Nah ya, jadi anaknya 34 bulan dan dia saat bermain lebih suka dengan yang lebih besar, dan jika bermain dengan yang sama sih jadi belum bertahan lama. Oke. Ini bermain sama anak yang usia lebih besar tuh maksudnya usianya setahun di atasnya atau gimana ya? Mungkin setahun di atasnya kali ya Mbak ya. Biasanya yang anak-anak TK, SD gitu lebih asik kali ya. Mungkin lebih asik ya. Usia TK, oke. Usia TK ya. Memang mungkin gini, anak itu kan dia kan mencontoh ya, melihat role model gitu teman. Oh iya nih kalau kayaknya kalau main sama kakak yang ini lebih asik. Mungkin karena dia kenapa dia lebih milih untuk main sama? Karena kalau sama yang seumur pasti jadi berantem dan rebutannya. Karena mungkin gini, ketika dia main sama anak yang lebih besar, dia dimong, jadi dia dimomong nih sama kakak-kakaknya itu. Kalau dia main sama anak yang lebih seusia sama dia atau di bawahnya dia, kan kalau dia main sama anak yang di bawahnya dia yang harus bisa ngomong si anak itu. Tapi kalau dia main sama anak seusianya dia kan sama-sama masih apa ya? Masih sama-sama nggak mau ngalah nih biasanya. Kayak tadi kan berantem, rebutan, kayak gitu. Nah, makanya dia merasa nyaman kalau main sama anak yang di atasnya. Jadi kalau misalkan dia minta mungkin dikasih gitu. Nah, sebenarnya sih nggak apa-apa, cuman jadinya nanti ketika dia di sekolah takutnya nih gitu ya, dia nggak bisa untuk bersosialisasi dengan baik sama teman-temannya gitu. Jadi sebaiknya memang dia mainnya harus sama teman-temannya juga yang seusia. Jadi membaur lah, mau ada yang di atasnya dia atau seumuran sama dia atau yang di bawahnya dia, tapi usianya jangan terlalu jauh kayak gitu. Biasanya sih kayak gitu. Jadi memang biasanya tuh anak-anak tuh lebih seneng dia main sama anak yang di usianya dia karena dia ngerasa diemong gitu loh, di apa ya? Apa sih bahasanya? Apa sih bahasanya, kayak dilindungi lah gitu. Nggak tahu, dia merasa ya diayomi gitu, diayomi sama yang lebih besar kayak gitu. Itu sih. Bagaimana Mbak? Jadi lebih diajak main ke umur yang beragam ya. Iya, jadi sebisa mungkin diajak main ke umur yang beragam. Jadi nggak cuman yang lebih besar doang.
tapi juga yang seusianya juga harus tetap di apa sih namanya diajak gitu. Oke, terima kasih Bun Sela atas pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada yang bertanya juga, apa sih perbedaan antara psikolog dengan DSA dan psikiater nih? Biasanya mereka tuh suka bingung. Kalau anakku bermasalah, aku bawanya ke DSA atau ke psikolog atau ke psikiater nih. Oke. Ya, kita tanya ke DSA, psikolog atau psikiater. Jadi kalau dokter, ya yang titelnya dia dokter, itu memang dia bisa memberikan obat treatmentnya. Kalau psikolog, kita nggak bisa ngasih obat. Jadi kita hanya memberikan terapi aja. Ya, cukup terapi aja. Nah, tanpa adanya obat. Nah, kalau ditanya perbedaan penanganan antara psikolog dengan DSA apa? Kalau DSA kan biasanya ada obat yang diberikan. Tapi kalau untuk terapinya dia tidak menjalankannya, maka ya biasanya DSA terutama DSA untuk tumbuh kembang anak biasanya menyarankan juga untuk anak itu di-refer ke psikolog untuk mendapatkan terapi. Jadi ada terapi secara medisnya, ada juga secara psikososialnya gitu, psikoterapi dan farmakoterapinya. Farmakoterapinya itu obat, psikoterapinya itu ya terapi-terapi yang bisa dilakukan sama psikolog. Misalkan anak ini perilakunya yang bermasalah, berarti kita harus menterapi perilakunya gitu. Perilaku yang bermasalah itu seperti apa sih, Mbak? Yang dianggap udah warning harus kita karena kan tadi ada pertanyaan juga saya rangkum, anak nangis, anak tantrum, itu seperti apa sih yang harus kita waspadai gitu? Tantrum yang seperti apa gitu? Ya, oke. Kalau misalkan dibilang perilaku yang seperti apa sih gitu kan? Jadi kita lihat nih perilakunya kayak misalkan tadi anak berteriak kencang, berteriak dengan kencang yang aku udah gak mau ini kayak gitu. Terus udah gitu dia selalu misalkan kalau di tempat umum pun juga dia apa ya? Bahasanya apa ya, gimana ya? Kalau di tempat umum tuh dia nggak bisa untuk menahan emosinya dia kayak gitu. Jadi kalau misalkan dia nggak suka tendang, main asal tendang, pukul, main asal pukul kayak gitu. Nah itu kan perilaku yang apa ya? Terkadang orang tua juga memikirnya itu hal yang wajar aja deh buat anak gitu kan, masih anak usia segini nggak apa-apa, wajar aja. Cuman kalau itu dibiarkan itu kan jadi akan satu hal yang menetap kan. Nah itu kan sebenarnya perilaku yang bermasalah terhadap anak, cuman sama orang tua didiemin aja. Nah itu hal-hal yang kayak gitu. Jadi kalau misalkan dia nggak bisa nahan emosinya ketika dia dibercandain sama temennya, dia langsung marah kayak gitu. Tapi kalau temennya tapi kalau misalkan dia bercandain temennya, dia nggak boleh marah. Temennya nggak boleh marah sama dia. Nah itu kan juga sebenarnya ada sesuatu kan, nggak mungkin enggak kayak gitu. Nah, hal-hal yang kayak gitu yang harus kita lihat, kita ketahui kayak gitu. Terus kayak misalkan apalagi ya, setiap masuk kelas dia ngerasa cemas, gitu. Sehingga akhirnya ketika di kelas, misalkan dia mendorong meja, atau misalkan dia menendang meja, terus memukul temannya atau apa kayak gitu. Kayak gitu. Jadi memang kalau dibilang perbedaannya DSA sama psikolog apa ya itu tadi, kalau psikolog kita memberikan terapi, kalau DSA kan memang dia terapinya lebih ke obat-obatan gitu. Biasanya satu tim gitu ya, Mbak ya? Kenapa? Biasanya satu tim. Iya, biasanya sebenarnya gini, tergantung dari kalau DSA di rumah sakit ya biasanya. Kalau misalkan di rumah sakit ini, kalau misalkan di rumah sakit itu ada psikolognya juga, DSA-nya akan merefer ke psikolog itu. Psikolog yang ada di tempat dia gitu. Tapi kalau misalkan nggak ada, biasanya di-refer keluar kayak gitu. Nah, tapi juga nanti misalkan nih di rumah sakit A nggak ada psikolognya gitu. Dia kan berarti di-refer harus ke psikolog luar gitu kan. Nah, nanti juga biasanya DSA-nya nanya perkembangannya udah sampai mana nih
kayak gitu. Dan dia juga bisa lihat kan dari perkembangan anaknya ketika bulan lalu dia datang sama yang bulan sekarang dia datang. Oke, ada pertanyaan juga dari Bun Seina Soki. Bagaimana cara orang tua untuk mengarahkan emosi anak? Misalkan anak terkadang mengekspresikan rasa kesal atau tidak suka dengan cara melempar barang atau terkadang memukul. Sudah diberitahu kalau itu hal yang tidak baik, tapi masih terus diulangi. Bagaimana cara memberitahukan kepada anak dengan cara yang efektif? Bagaimana nih, Mbak? Oke. Udah dikasih tahu tapi masih juga sering dilakukan. Iya, jadi kalau anaknya marah cenderung untuk melempar barang dan memukul. Oke. Kalau ngasih taunya dikasih dengan contoh nggak? Pertanyaan sekarang kayak gitu. Kalau misalkan kita ngasih tahu cuman, iya nggak boleh, jangan gitu. Tapi kan kita nggak tahu kenapa sih nggak boleh dan jangannya. Nggak ada sebab dan akibatnya. Kita harus kasih tahu gini. Ade boleh marah, Ade boleh kesal. Tapi bukan melempar barang atau memukul. Kalau misalkan nih mama kesal, ya kan, atau mama marah, terus mama melempar barang dan memukul orang, gitu. Misalkan yang kena adik, yang adik rasain apa? Biasanya anak akan jawab sakit karena kelempar, ketendang. Nah, itu juga yang mama rasain, gitu. Nah, hal ini yang merugikan. Hal ini merugikan orang lain dan juga merugikan adik. Jadi adik boleh nih mengekspresikan marah sama keselnya, boleh banget. Tapi jangan melempar barang atau memukul gitu. Kalaupun adik mau mukul bantal nggak apa-apa. Tapi kalau mukul orang jangan. Tuh. Nah, jadi kita kasih tahu pengertian. Kalau anak udah seperti itu, biasanya nih Mbak, kalau anak udah seperti itu, orang tuanya juga marah juga Mbak. Iya. Nah, biasanya memang kejadiannya itu. Nah, jadi dari tadi udah senyum-senyum aja. Itu biasanya akhirnya jadi rame rumahnya. Rumahnya jadi rame ya Mbak ya. Nah, ya kalau misalnya kayak gitu gimana? Nah, orang tuanya nih juga yang harus bisa meregulasi emosinya. Jadi ketika udah kayak gitu, kalau emang kitanya ngerasa bahwa jadi kesel gitu, kitanya jangan ke anak. Kita minta tolong sama pasangan deh. Ini kalau nggak kamu aja deh yang nanganin dia gitu. Nah, kitanya diam dulu deh gitu. Kita tenangin diri dulu. Kita udah tenang, baru kita datang ke anak gitu. Kalau misalkan sama-sama kesel, sama-sama emosi, akhirnya kan tadi ya kata Mbak Sri ya, rame kan rumahnya jadinya. Rumahnya jadi rame. Nah, itu makanya kalau misalkan memang kitanya juga kesel, anaknya kesel gitu, untuk tidak terjadi supaya rame gitu, dan akhirnya juga nggak membuat pasangan atau orang yang ada di rumah juga akhirnya ikutan rame gitu. Kamu ini boleh deh aku minta tolong kamu dulu yang nanganin si adek gitu. Aku mau mau tenangin diri aku dulu. Jadi kitanya sendiri pun juga harus bisa nih meregulasi emosi kita gitu. Memang kalau anaknya ditaruh dulu di kamar bisa nggak Mbak? Maksudnya kenapa? biar anaknya ditaruh dulu di kamar, biar dia menangis dan menyelesaikan emosinya gitu, boleh nggak sih Mbak? Kita tinggal dia di kamar gitu. Boleh, nggak apa-apa. Tapi jangan ditinggal berbeda tinggal ya. Kita intip juga kadang gitu. Nanti kalau misalkan dirasa kita udah lihat, oh dia udah mulai tenang nih gitu kan. Kita datengin dia, terus kita tanya baik-baik, kita elus. Biasanya kalau aku tuh biasanya elus-elus punggungnya kayak kenapa kamu gitu, cerita yuk kayak gitu. Tadi kenapa sih kok marah gitu, emang sebabnya apa kayak gitu. Nah ini kalau misalkan anaknya belum bisa ngomong gimana ya Mbak ya? Anak-anak umur yang 2 tahun masih belum bisa ngomong, di kita omongin anaknya makin ngejerit, makin guling-guling, makin teriak-teriak. Itu biasanya gimana ya Mbak? Oke, ya kalau misalkan anaknya masih lebih kecil nih gimana sih gitu kan. Nah, udah kita gendong dulu dia gitu kan. Kalau anak yang lebih kecil kan masih bisa kita gendong ya. Kalau udah gede kan nggak mungkin lah ya. Kita gendong udah, terus ya udah tenang ya gitu. Kita tenangin dulu sampai dia benar-benar tenang, kasih minum apa segala macam.
memang kan ngomongnya biasanya, maksudnya gini, udah bisa ngomong tapi belum jelas biasanya, Iya. ya kan? Ya pakai bahasa planet itu ya. Iya, sebagai bahasa planet. Nah, kita tanya nanti kalau misalkan, nah yang biasa ngerti ini biasanya orang tuanya nih, orang tua atau orang terdekatnya bahasanya dia. Nah, terus kita misalkan gini, Adek kenapa nangis? Adek mau minta apa? Kalau misalkan Adek nggak bisa mengekspresikan untuk ngomong atau misalkan Mama sama Papa nggak ngerti gitu, tunjuk yang Adek mau. Gitu. Oke, sekarang Adek kenapa nih tadi nangis? Misalkan dia nangis karena ada barang di sekeliling dia yang dia mau. Gitu. Kalau di rumah misalkan dia mau apa ya? Kadang tuh suka pengen mainin mainan yang nggak boleh, misalkan punya kakaknya. Kalau misalkan dia lebih ke dia punya kakak, atau misalkan dia mau handphone gitu kan, tapi sama orang tuanya nggak dikasih gitu kan. Nah itu atau dia mau ngambil sesuatu tapi dia nggak nyampe. Nah itu kita kasih tahu kayak gitu. Mau yang mana? Coba ditunjuk yang mana nih, sambil kita gendong kita tunjuk mau yang mana. Dia mau ini gitu kan. Nah, misalkan dia bilang enggak yang mana, ya udah ditunjuk yang mana gitu. Terus dia nanti kan nunjuk nih, misalkan barang yang ini, yang ini. Oke, Ade lain kali kalau mau yang ini bilang gitu. Misalkan apa ya? Ini mobil-mobilan gitu kan. Mobil gitu. Mobil gitu. Sambil kita latih. Gitu. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya lagi nih Mbak. Dari Bunda Oki, izin bertanya, anak saya ASD, ADHD usia 5 tahun, masih non-verbal. Yang mau saya tanyakan tentang metode terapi ABA. Misal, saya mau konsultasi dengan Bu Nadia, tahapannya seperti apa? Wah, udah calon klien nih Mbak. Oke. Jadi dia ASD ADHD 5 tahun, masih nonverbal. Kayak kalau metode terapi ABA misalkan apa yang ditanyakan adalah tentang metode terapi ABA. Kalau kita ngomongin metode terapi ABA, sebenarnya banyak, dan itu harus dilihat dulu. Jadi akan ada asesmen lanjutan, akan ada asesmen dulu untuk menentukan metode terapinya gitu. Nah, karena dia nonverbal, berarti kan kita harus lihat juga nih perkembangannya sudah sampai mana, Bu, gitu. Jadi memang di sini harus ada asesmen dulu, baru bisa tahu metode terapi apa dan programnya apa yang akan kita jalankan ke anak kayak gitu. Oke, Bunda Oki, masih ada yang mau ditanyakan atau tidak? Ya, sebenarnya ini tuh harus diterapi di tempat khusus gitu ya, di tempat terapi, atau sebenarnya terapi ABA ini bisa kita lakukan di rumah, misalkan orang tua belajar gitu. Ada kursusnya nggak sih Mbak? Atau emang harus dilakukan sama orang-orang yang memang sekolah gitu? Biasanya suka ada pertanyaan seperti itu, misalkan, udah deh saya aja yang ngajarin anak saya gitu, metode ABA-nya seperti apa sih, saya aja deh yang ngajarin gitu. Itu ada kursusnya nggak sih Mbak? Oke. Metode ABA-nya ada nggak sih? Nah, jadi memang ini ada pelatihannya ya Mbak kalau untuk ABA sendiri gitu. Jadi untuk terapi ABA ini memang ada pelatihannya yang bisa diikuti gitu. Nah, kalau untuk diikutinya sendiri biasanya untuk psikolog, untuk lulusan psikologi, terus lulusan apa lagi ya? Aku lupa deh. Tapi kebanyakan sih lulusan psikologi ya yang disarankan untuk mengikuti pelatihan ini kayak gitu. Nah, biasanya terapis kayak gitu. Nah, kalau misalkan ditanya bisa nggak sih melakukan sendiri gitu? Kalau misalkan memang sudah dapat pelatihannya ya bisa aja dilakukan sendiri. Cuman sekarang pertanyaannya adalah kan kalau menterapi anak itu butuh kesabaran ya gitu. Nah terkadang nih orang tua itu kan udah nggak sabar duluan sama anaknya. Udah nggak ada waktunya juga Mbak. Kenapa? Udah nggak ada waktunya dengan urusan domestik. Nah iya itu dia. Nah biasanya itu. Nah udah gitu juga kalau misalkan di terapinya ada nih juga waktu itu kejadian temenku.
Anaknya diterapi sama kebetulan jadi gini, aku punya circle gitu kan, dia teman, jadi kita temenan bertiga. Kebetulan yang satu sudah sebagai terapis ABA, gitu memang sudah dapat pelatihan. Nah, anaknya ini dekat sama dia, gitu, sama si tantenya ini. Nah, ketika diterapi, anaknya udah tahu, oh ya udah, apa namanya, ibarat katanya apa ya? Ya udah orang cuman sama tante kok, ya udah dianggapnya jadi main-main terus gitu. Jadi ketika kita lihat progres perkembangannya pun juga kurang maksimal gitu. Gitu sih. Oke, gimana Bunda Oki? Nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan lagi di kolom chat ya. Nah, ini ada lagi pertanyaannya nih, Mbak. Orang tuh kalau dengar kata terapi itu udah mikirnya negatif nih. Apakah yang diterapi itu emang yang benar-benar bermasalah, atau sebenarnya terapi itu juga bisa sebagai cara untuk menstimulasi anak? Jadi ada bedanya dengan kata terapi, stimulasi, dengan intervensi itu apa sih, Mbak? Ada yang suka bingung nih, Mbak. Gimana Mbak tadi sempat putus-putus? Oh, ya. Jadi ada yang bertanya, apakah anak-anak yang terapi itu adalah anak-anak yang memang sudah punya red flag ya? Atau terapi itu juga sebenarnya sebelum anak yang mengalami red flag juga bisa diterapi gitu. Oke. Jadi kalau misalkan kita tanya bedanya tadi apa sih intinya, kalau dia punya red flag ya gitu kan? Iya, apakah harus diterapi? Dan yang diterapi itu apakah hanya yang anak-anak bermasalah aja, atau yang belum parah-parah banget bisa diterapi juga gitu? Oke, kalau yang belum parah-parah banget dalam artian berarti kan dia kan hitungannya kayak remedial ya Mbak. Iya. Nah, kalau remedial ini kan sebenarnya bisa aja dilakukan di rumah sendiri sama orang tuanya. Ketika misalkan kita datang nih ke psikolog, terus udah gitu psikolognya bilang, oh anaknya gini, dia butuh remedial gitu. Biasanya kan nanti dibikinin program. Kalau aku biasanya gini, kalau memang orang tuanya cukup kooperatif dan bisa menjalankan itu, kenapa nggak orang tuanya aja? Gitu. Jadi kayak waktu itu pernah juga aku bilang gini, kalau emang ibu bisa bantu anaknya ya ibu aja kerjain. Gitu. Itu juga salah satu bonding buat orang tua ke anak kan gitu. Nah, dan itu dikerjakan sama dia. Nah, kebetulan memang ini dia itu adalah masih dekat sini gitu temanku. Sebulan setelah kejadian itu, sebulan kemudiannya aku tanya, gimana perkembangan anaknya? Oh, udah mulai bagus, Mbak, katanya. Oh, syukur kalau kayak gitu, dijalanin terus ya, Bu, kayak gitu. Jadi kalau misalkan itu bisa dilakukan sama orang tua, biasanya aku menyarankan untuk orang tua yang melakukannya. Tapi kalau memang dirasa itu berat tuh dalam artian memang PR-nya banyak lah kasarnya gitu ya. PR-nya banyak ya kita harus diterapi sama memang yang profesional kayak gitu. Oke. Nah, sebelumnya itu waktu dulu aku pertama kali banget ngerasa anakku ada perbedaan itu, pertama kali yang saya pikirkan adalah, saya tuh harus kemana ya? Kayak misalkan nyari psikolog, jujur saya nggak tahu tuh gimana cara ngubungin psikolog. Karena kalau dokter kita datangnya ke rumah sakit, kalau ke psikolog kita datang kemana? Nah itu biasanya seperti teman-teman saya itu bingung ya, kalau mau nyari psikolog itu ada hotline-nya nggak sih Mbak? Apa ada call center-nya atau ada tempatnya? Misalkan untuk ibu-ibu yang tinggal di daerah-daerah, mereka harus mencari psikolog tuh kemana? Gitu. Bisa dikasih tahu informasinya nggak Mbak? Oke, kalau misalkan ditanya hotline-nya kemana, sebenarnya belum ada hotline khusus yang kayak cari psikolog kemana kayak gitu ya. Jadi psikolog ini memang sekarang tuh sudah banyak juga di rumah sakit Mbak. Jadi bisa untuk datang ke rumah sakit gitu. Nah, cuman karena memang kendalanya adalah kalau kita ke psikolog, mindset orang adalah kita gila. Itu. Jadi psikolog itu ketika di rumah sakit nggak laku.
Sebenarnya di rumah sakit banyak Mbak psikolog juga gitu. Di beberapa RSUD di Jakarta pun juga sudah ada yang ada psikolognya gitu. Jadi bisa nih kayak RSUD Pasar Minggu ada kalau nggak salah deh. Terus RSUD Jagakarsa ada, RSUD Mampang tuh belum. Tapi di rumah sakit swasta pun juga sudah ada psikolog kayak gitu. Terutama rumah sakit ibu dan anak biasanya itu pasti ada psikolognya. Gitu. Nah, kalau mau cari lagi di mana? Biasanya kita bisa cari di klinik tumbuh kembang anak gitu. Klinik tumbuh kembang anak itu yang praktek siapa? Biasanya dokter sama psikolog, dokter anak sama psikolog. Nah, di situ tuh kita bisa jadinya biasanya kalau udah dokternya bilang ini refer ke psikolog. Nah, jadi kan di satu tempat di satu situ aja gitu. Jadi kalau di misalkan puskesmas juga ada nggak katanya? Oh, di puskesmas. Kalau untuk di puskesmas itu baru beberapa sih yang ada, Bu. Gitu. Jadi belum semua puskesmas ada gitu. Kalau di puskesmas biasanya psikiatri ya, dokter psikiatri. Nah, nanti dari dokter psikiatri baru nanti biasanya dikasih tahu dirujuk kalau mau ke psikolog, psikolog di sini kayak gitu. Oke. Nah, ini biasanya buat ibu bunda-bunda yang baru ini biasanya nih bingung nih, Mbak. Kayak saya dulu saya mesti ke psikolog di mana? Saya aja yang tinggal di Bekasi aja saya nggak tahu psikolog ada di mana, Mbak. Di Pada saat Hermina itu bukannya ya. ada ya, Mbak? Ada, tapi saya nggak tahu. Beneran nih, Mbak, saya nggak tahu pada saat itu. Jadi, kalau tadi kita bicara tentang motorik halus, motorik kasar, nah ini sebenarnya kalau yang saya perhatikan ya pada saat anak saya itu ada sesuatu adalah anak saya itu pertama tidak merangkak. Yang kedua itu dia itu bisa berjalan 10 bulan, jalan cepat, tapi ketika jalan dia tuh sering jatuh, Mbak. Nah, untuk orang-orang sekitar itu mengatakan wajar kok dia masih baru belajar jalan, jatuh itu nggak masalah. Tapi setelah itu saya mulai curiga ya, karena seiring 1 tahun ke atas dia masih sering jatuh, pakai sepatu, tidak pakai sepatu, dia sering jatuh. Nah, ini yang saya mau tanyakan lagi nih, Mbak. Apakah hal-hal seperti itu tuh orang tua harus aware-nya seperti apa ya, kayak gitu? Dengan perilaku anak yang masih di bawah 2 tahun, tapi sebenarnya sudah menunjukkan indikasi kalau dia tuh kayaknya. Nah, apalagi anak-anak pandemi sekarang ya, dia kan pasti jarang keluar nih, dikurung terus woksit. Padahal sebenarnya anaknya belum siap dengan woksit ya. Belum siap, tapi itu yang terjadi ya, Mbak. Iya. Ya, oke. Kalau misalkan tadi kan dari ceritanya Mbak Sri nih kan udah dia 10 bulan udah bisa jalan tapi emang sering jatuh. Pada 1 tahun ke atas juga masih sering jatuh. Nah, kita lihat frekuensinya dia jatuh tuh berapa kali misalkan nih dalam jalan nih gitu kan. Berapa kali dia jatuh. Nah, gitu. Kita lihat kalau misalkan udah lebih dari 5-6 kali, oh berarti ini ada sesuatu nih. Gitu. Nah, terkadang itu adalah kalau orang tuanya bekerja yang susah untuk istilahnya memonitor anaknya. Kalau orang tuanya dua-duanya kerja itu susah banget monitor anaknya. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena kan anaknya ini sama si Mbak atau misalkan dititipin sama nenek kakeknya gitu kan. Nah, nenek kakeknya mikir, itu hal yang wajar kok, dulu juga kamu juga begitu gitu kan. Nah, itu yang sebenarnya jadinya ya udah orang tuanya juga ya udah deh aman gitu. Nah, padahal sebenarnya itu yang harus kita waspadai. Jadi memang kita harus tahu banget nih perkembangan anak tuh yang benar tuh kayak apa sih, kayak gimana sih gitu. Nah, itu kan kita bisa buka sebenarnya kita nggak apa-apa kita buka di tabel yang aku bilang di buku dokter DSA tuh, ya kan dia ada bukunya. Nah, kita lihat anak kita tuh udah sampai mana sih perkembangannya, sudah sejauh mana sih, normal atau enggak sih. Terkadang orang tua nggak pernah mau ngeliat itu loh. Cuman ke dokter anak kasih buku, dokternya catat udah selesai. Boro-boro dibuka lagi sampai rumah enggak, udah simpen aja, ntar bulan depan mau ke dokter lagi,
Pokoknya pas mau jadwal ke dokter lagi baru dibuka. Oh iya tanggal segini nih harus ke dokter udah. Padahal di situ kita bisa banyak tahu. Kita bisa lihat. Oke, nah ini ada pertanyaan lagi nih Mbak dari Bunda Oki. Jadi ceritanya dia itu dapat saran harus melakukan metode ABA ini 40 jam seminggu atau 8 jam sehari. Nah kan belum mungkin terapi di klinik 8 jam untuk keluarga. Biasanya 1-2 di klinik. Nah sisanya pastinya bisa dilakukan di rumah. Yang kami butuhkan adalah informasi bagaimana cara pendampingan anak dengan metode ABA ini. Stimulasinya bagaimana? Oke, kalau 40 jam ya nggak mungkin juga di klinik 40 jam. Biasanya kita di klinik aja menterapi aja paling lama 1,5 jam, ya kan? Nggak mungkin 8 jam dalam satu hari karena kan kita gantian kan terapisnya gitu. Nah, yang harus jadi gimana nih? Nah biasanya itu ada apa namanya? Ketika kita sudah mendapatkan apa namanya, kita misalkan ini udah asesmen ke psikolog, ya kan, kita dapat program, biasanya kita dikasih program, Mbak. Nah di program itu kita lihat apa yang bisa kita kerjakan di rumah untuk si anak, ya. Nah, itu bisa kita kerjakan. Jadi biasanya program ABA ini pun juga nggak melulu kayak misalkan hal-hal sesuatu yang sulit untuk dikerjakan di rumah sama orang tua, enggak. Tapi itu biasanya ada kegiatan di dalam lingkungan keluarga. Jadi memang 1,5 jamnya di tempat terapi atau 1 jam atau 1,5 jam di tempat terapi, sisanya kita lakukan di rumah. Nah, itu mungkin yang dimaksudnya 40 jam dalam seminggu kayak gitu. Nah, ini kayak ini ada nih yang jawab ya nih. Dari Mbak Mila. Mbak Mila. Iya, dia bisa dilakukan di rumah. Biasanya terapis memberikan tugas orang tua di rumah. Nah, iya, yang tadi aku bilang bisa lihat dari programnya dan biasanya juga terapisnya nanti pada saat pulang kasih PR nih ke orang tuanya, Bu, nanti ini diulang ya di rumah ya, kayak gini ya, ini. Nah, nanti orang tuanya pun juga dikasih tahu gimana caranya. Kayak gitu. Yang penting rajin ngerjain PR itu ya Mbak ya? PR itu. Jadi kan nanti kan biasa soalnya gini, kalau IP itu nama programnya IP ya, Individual Education Program, itu kita buat itu kan 3 bulan, ada yang jangkanya 3 bulan, ada yang 6 bulan gitu. Kita lihat dulu. Nah, dalam kurun waktu itu nanti setelah misalkan 3 bulan kita bikin periodenya 3 bulan. Nah, setelah 3 bulan kita akan ada evaluasinya dari program itu. Kita lihat apa yang sudah baik, apa yang harus diperbaiki, apa yang harus diulang, apa yang harus perlu ditambah. Nah, itu nanti kita kasih ke orang tua. Ibu, ini nih yang udah terjadi ini hasil dari anaknya gitu. Ini yang sudah oke, ini yang perlu diulang dan ini yang akan kita tambah. Gitu. Oke, nah seperti anakku dulu tuh kalau tiap kali pulang terapi banyak banget ya PR-nya ya. Misalkan ibu nanti anaknya harus belajar merangkak, terus anaknya nanti harus sering-sering main ayunan, harus sering-sering main prosotan. Wah, itu PR banyak banget. Iya, memang. Oke, ada pertanyaan selanjutnya. Banyak ya Mbak pertanyaannya. Oke, nah ini ada pertanyaan lagi dari Bun Anissa. Anak saya umur 2 tahun, punya adik dan merasa perhatian terbagi. Terus suka berulah untuk cari perhatian. Akhirnya kami agak kasih perhatian lebih banyak ke kakaknya daripada ke adiknya. Dan ternyata efeknya si adik sekarang belum ada kata berarti. Tapi dia paham instruksi apapun, cuma nunjuk-nunjuk aja. Sekarang adiknya umur 20 bulan. Gimana caranya mengatasi sibling rivalry ini? Dan yang kedua, anak kedua saya ini apa perlu dibawa ke terapis? Umur 20 bulan ini masih belum ada kata berarti katanya. Cuma nunjuk-nunjuk aja. Apakah ini sudah suatu red flag yang harus menjadi kesadaran orang tua untuk membawanya ke terapis gitu?
Ya, oke. Kalau untuk anak keduanya perlu dibawa ke terapis atau enggak? Iya, perlu dibawa ke terapis. Jadi memang harus kita kita lihat ya kan, mesti kita asesmen dulu anaknya gimana. Dia ngerti instruksi apapun, tapi nggak ada satu patah kata pun yang keluar. Berarti ya sama sekali nggak ada kan gitu. Berarti yang terjadi apa? Eh, yang pertama kita harus kasih stimulus juga ke anaknya. Yang kedua, jadi jangan semuanya ke kakaknya nih kita bagi. Kita juga harus kasih pengertian ke kakaknya gini. Oh iya kak, adik kan juga masih butuh mamah nih sama papa kayak gitu. Jadi kakak bisa bantuin mamah nih sama papa untuk jagain adik, buat ngajarin adik kayak gitu. Jadi memang kita harus kasih tahu. Emang ini sebenarnya sesuatu yang agak sulit ya gitu. Kakaknya 2 tahun, adiknya 20 bulan, berarti bedanya cuman nggak 1 tahun. 1 tahun ya? Nggak nyampe. Kayaknya nggak nyampe 1 tahun ya. Nah, itu yang harus kita kasih tahu nih ke kakaknya gitu. Kak, Ade sama kakak sama-sama butuh mama sama papa nih. Cuman karena adik lebih kecil gitu kan, kakak bisa bantu mama ya untuk ngajarin adik kayak gitu. Jadi memang kita kasih pengertian gitu. Kan nggak mungkin nih kita kasih terus perhatian ke kakaknya terus adiknya kita cuekin aja kan nggak mungkin juga kayak gitu. Jadi memang kita harus kasih tahu ke kakaknya bahwa adiknya juga butuh perhatian kayak gitu. Nah, dengan caranya apa? Kita bagi tugas yuk. Misalkan kalau mama lagi masak, kakak ajak main adik yuk, ajak ngomong apa segala macam kayak gitu. Untuk juga memberikan stimulasi ke si adiknya untuk mau berbicara. Berarti ini perlu dibawa ke klinik tumbuh kembang ya, Mbak ya? 20 Iya. bulan ini ya? Iya, karena udah 20 bulan kan, udah mau 2 tahun ya dia. Gitu. Iya, kalau saya boleh berbagi sih dulu anak saya yang pertama itu malah saya bawa ke psikolog itu umur 15 bulan. Ya itu sama kasusnya, masih belum ngomong mama papa juga belum, masih kerjanya nunjuk-nunjuk, tantrum, terus jalan juga masih sering jatuh, akhirnya saya bawa ke psikolog ke waktu itu. Nah itu sekitar saya tuh bilang, aduh lebay banget. Anaknya baru 15 bulan udah dibawa ke psikolog. Dan ternyata benar Mbak, pada saat itu aku ke psikolog emang anak saya belum mengarah ke speech delay sih, baru mengarah ke language disorder ya, katanya tuh. Perlu intervensi dini waktu itu. Nah makanya saya mau mengadakan acara webinar ini tuh salah satunya ini, supaya anak-anak yang masih di bawah 2 tahun itu diawasi oleh orang tuanya ya Mbak ya. Sebelum terjadi red flag yang sesungguhnya, kita sudah bisa mengantisipasi dari sejak dia masih kecil nih. Gitu. Kalau kasus Mbak menerima klien itu biasanya udah usia sekolah ya? Ada yang udah usia sekolah, ada yang belum juga kayak gitu. Kebanyakan sih memang untuk saat ini tuh biasanya udah usia. Mereka udah mereka mau masuk usia seharusnya udah usia sekolah gitu kan. Cuman mereka belum masuk sekolah karena ya itu Mbak anaknya kan belum ada kata yang berarti ya gitu. Jadi pas mau dimasukin sekolah, orang tuanya bingung gitu. Ada juga kejadian anaknya udah cerewet, udah ngomong ini itu tapi nggak jelas. Udah gitu ngomongnya campur-campur. Bahasa Indonesia iya, bahasa Inggris iya. Nah, mau dimasukinnya sekolah Islam. Bingung jadinya orang tuanya. Nah, ada lagi pertanyaan nih Mbak, apakah kalau anaknya belum bisa ngomong, sekolah itu menjadi solusi Mbak? Udah anaknya 3 tahun dimasukin sekolah aja gitu, biar bisa ngomong. Apakah dengan dia bersekolah akan menjamin dia bisa berbicara atau gimana ya Mbak? Karena biasanya orang takut banget nih kalau ke tempat terapi atau ke psikolog nih mereka takut banget. Mereka biasanya lebih memilih yaudah deh anakku 2,5 tahun kesekolahin aja deh gitu. Oke. Kalau misalkan ditanya sekolah jadi tempat yang tepat nggak sih untuk anak itu bisa ngomong gitu, kita lihat dulu nih gitu kan. Kalau dia di teman sebayanya aja, misalkan nih kita bawa gitu ke lingkungan kan sekarang juga udah mulai buka nih playground ya.
Kita bawa ke playground terus ada temennya gitu, dia aja masih nggak mau ngomong, memungkinkan nggak anak itu di sekolah juga bakal ngomong? Gitu. Nah, jadi jangan mikir gini, oh iya nih kalau misalkan anak ini nggak mau ngomong, tapi kalau gue sekolahin kayaknya bisa nih dia nanti ngomong. Belum tentu, malah nanti dia jadi bingung. Teman-temannya misalkan gini, teman-temannya udah ngomong, aku mau ini, mau ini, mau ini. Nah, dia mau ini itu dia nggak ngomong, cuman diam aja atau cuman nunjuk. Nah, itu juga nanti pengaruhnya sama apa, sosialisasinya ke teman-temannya. Gitu. Gimana dia mau bersosialisasi dengan teman-temannya? Apalagi kalau teman sekelasnya banyak ya Mbak, ada 15 anak gitu atau 10 anak. Sekarang TK berapa sih? 15. Iya, sekitar 15 kan ya kalau 10-15 ya. 10 sampai 15 anak kalau nggak salah TK. Itu ya. Udah gitu gurunya kadang cuman ada satu. Nah, satu megang 15. nggak akan kelihatan gitu. Atau misalkan berdua aja pun juga kadang suka nggak kepegang semua kan gitu. Dalam satu kelas 2 guru pun terkadang nggak kepegang semua gitu. Apalagi kalau yang di PAUD tuh biasanya lebih banyak setauku deh. Iya. Jadi sebenarnya yang harus diubah mindset-nya tuh adalah ke psikolog itu tidak menakutkan. Ke tempat terapi itu tidak ada salahnya walaupun anaknya masih di bawah 2 tahun gitu ya Mbak ya. Jadi di psikolog tuh bukan tempat orang-orang gila gitu ya Mbak ya. Bukan orang tuanya gila terus ke psikolog gitu ya. Enggak lah. Terus ada lagi nih Mbak, pertanyaan lagi. Bagaimana menghadapi anak yang terkena bulian dari teman-temannya? Jika terkena bulian, anaknya akan melawan teman yang membuli. Akibatnya terjadi pertengkaran. Anak yang terkena bully berusia 6 tahun 9 bulan. Oke. Gimana nih untuk menghadapi anak yang terkena bulian ya kan? Bulian apa dulu nih? Pihak sekolah tahu nggak sih ini terjadinya di mana, di sekolah atau di mana nih? Bun, ada bagaimana ini di sekolah apa di lingkungan rumah? Ya anggaplah misalkan di lingkungan rumah Mbak ya. Di lingkungan rumah. Oke, ini terjadinya di lingkungan rumah. Kalau misalkan terjadi di lingkungan rumah, orang tua juga bisa bantu nih untuk menegur anak yang membuli itu. Gitu ya. Kita tegur anak itu dengan cara baik-baik. Kamu kenapa ngebully si ini? Misalkan si A, kenapa kamu bully? Terus dia ngomong gini. Nah, kita tanya lagi, kalau misalkan kamu yang digituin, kamu mau nggak? Gitu. Nah, kita juga bisa ngomong ke orang tuanya. Biasanya kan kalau kayak gini kan, kalau lingkungan rumah tetangga kan kita kenal ya. Nah, itu kita bisa ngomong ke orang tuanya juga. Nih tadi anak ibu gini gitu. Jadi ada intervensi, bukan cuma dari kita yang negur, tapi dari orang tuanya pun juga negur anaknya gitu. Nah, mungkin dia melawan temannya yang membuli ini karena dia udah sangat-sangat apa ya? Oke. Apakah sudah cukup? Ini pertanyaannya, jawabannya. Ya benar tadi katanya di lingkungan rumah, Mbak. Nah, ini Bunda Oki raise hand. Masih mau ada yang ditanyakan? Satu pertanyaan terakhir dari Bunda Oki ya, karena sudah mau jam 12. Bunda Oki masih ingin bicara langsung? Sepertinya sudah tidak ada. Oke, cukup. Oke. Berarti pertanyaannya sudah cukup ya untuk hari ini. Wah, menarik sekali nih. Nggak kerasa, tahu-tahu sudah jam 12. Nah, ini ada pesan-pesan atau kata-kata terakhir nih, Mbak Nadia, untuk menutup acara webinar kita hari ini.
Apa kesan-kesan? Oke, paling anak kita itu tuh nggak apa ya? Kita punya anak itu nggak selalu sama. Pasti setiap anak apa berbeda satu sama yang lainnya. Jadi sebisa mungkin kita tetap perlakukan anak kita sebaik mungkin, menerima anak kita sebaik mungkin apapun kekurangannya dia. Itu aja sih. Jadi untuk bunda-bunda di sini, ya kan, ibu-ibu di sini yang memang memiliki anak yang berkebutuhan khusus nih, ya tetap semangat, ya jangan patah semangat karena memang kita nggak tahu mungkin dia masa depannya jauh lebih baik gitu. Karena tidak semua anak berkebutuhan khusus itu dicap sebagai anak yang nggak bisa apa-apa, tapi pasti dia punya kemampuan lain yang bisa membanggakan orang tuanya. Itu aja sih. Oke, Semangat terima kasih semuanya. Bu Nadia. Nanti jangan bosan-bosan kalau misalkan saya undang lagi, karena ini saya rencananya bakalan ada series gitu terkait masalah anak berkebutuhan khusus. Karena kalau yang saya rasakan, masyarakat tuh masih belum sadar dan aware. Kadang sebagai ibu rumah tangga yang ada di rumah pun sehari-hari melihat anaknya tuh, mereka nggak nyadar kalau anaknya tuh ada perbedaan gitu, misalkan dengan anak-anak yang lain. Itu juga pernah saya alami sih sebenarnya ya Mbak Nadia. Jadi pertama tuh denial, wah nggak mungkin lah anakku tidak normal tuh nggak mungkin. Terus yang kedua, ketika saya sudah mengunjungi satu psikolog, dua psikolog, awalnya saya marah, wah nggak mungkin nih, pasti diagnosisnya salah ini psikolognya ini ngaco nih pasti nih gitu kan. Yang ketiga itu adalah ketika saya udah denial, saya udah marah, akhirnya saya depresi. Karena makin besar anak saya, makin menunjukkan ke arah yang memang sesuai dengan diagnosisnya itu. Saya udah ke DSA, saya udah ke psikolog yang lain, dan semua mengatakan hal yang sama kalau anak saya akhirnya berkebutuhan khusus dan harus diterapi. Nah, itu tuh rasanya seperti disambar petir ya. Itu. Nah, di situ sebenarnya saya butuh dukungan dari masyarakat sekitar bahwa ini anak saya ini begini. Tapi, wah ternyata keluarga saya tidak siap, kakek neneknya juga tidak siap, lingkungan di luar juga tidak siap. Ketika bertanya anaknya mau kemana ke terapi, kok udah di terapi aja sih, gitu kan? Pasti nggak normal ya, pasti cacatnya. Wah, udah dengan omongan-omongan itu. Nah, makanya itu saya mau mengadakan webinar ini secara berseri, bekerja sama dengan sekolah dan binar, ini supaya masyarakat yang lain sadar bahwa anaknya ini kalau ada gangguan, ayo yuk kita bawa ke psikolog gitu, ayo yuk kita bawa ke DSA. Nggak perlu takut kalau misalkan anaknya pun terdiagnosis sesuatu, makin cepat ditangani makin baik ya Mbak ya, bisa kembali normal gitu maksudnya ya. Kan pertanyaannya, apakah mereka bisa mandiri, apakah mereka bisa sekolah nantinya, bisa ya Mbak ya? Bisa. Kayak misalkan anaknya Bunda Oki yang sekarang 5 tahun belum bisa berbicara, insya Allah nanti dengan mengikuti program-program arahan dari psikolog dan DSA-nya bisa sekolah dengan baik gitu ya Mbak ya, bisa kan ya? Betul. Iya, nah begitu juga anak saya sekarang sudah mau 7 tahun, saya dulu bekerja keras sekali mengikuti PR-PR dari psikolog itu yang banyak. Anak saya sekarang sudah lancar berbicara, bisa bersekolah dengan tingkah laku yang dia tuh kan ADHD ya, seharusnya hiperaktif gitu. Tapi sekarang dia sudah bisa menempatkan diri kapan aku bisa berlari seperti kuda yang dilepas, kapan aku bisa harus duduk ketika belajar dan ketika mengerjakan soal ujian gitu kan. Itu dia udah bisa. Jadi saya pengen memberikan motivasi bahwa nggak usah takut gitu untuk terapi, nggak usah takut juga untuk ke psikolog. Ini kan contohnya psikolognya cantik seperti Mbak Nadia ini. Baik ya Mbak ya. Oke, terima kasih buat peserta yang sudah hadir dan memberikan pertanyaan. Kita sudahi untuk acara webinar hari ini. Semoga informasi ilmu yang diberikan sama Mbak Nadia ini bermanfaat dan memberikan edukasi untuk kita semua bahwa menjadi berbeda itu tidak masalah ya Mbak ya, dan tidak perlu khawatir. Dan kita juga
nggak sendiri kok, kita bisa sama-sama saling merangkul untuk ibu-ibu yang berkebutuhan khusus ini ya Mbak ya. Ada ininya nggak sih Mbak, komunitasnya untuk yang ibu-ibu berkebutuhan khusus lainnya? Kalau Kalau yang komunitas aku kurang tahu ya Mbak. oh ya. Kalau komunitas aku kurang tahu, tapi biasanya kalau di sekolah itu, kalau di sekolah-sekolah itu ada biasanya komunitasnya mereka. Gitu. Oke, nanti kita di webinar berikutnya ya Mbak ya. Oke, terima kasih Mbak. Sama-sama Mbak Sri, terima kasih. Terima kasih Iya. semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan perbuatan. Oke, Terima selamat kasih. siang. Kita izin end meeting-nya ya Mbak ya. Ya, ambil foto dulu boleh? Oh iya, lupa saya tuh. Ambil foto dulu boleh. Dan sedikit ada kenang-kenangan untuk Kak Nadia. Manggilnya Kak Nadia ya. Sebentar, boleh saya bantu share? Ya. Terima kasih sudah menjadi narasumber pagi ini ya. Dan juga terima kasih untuk Bunda Sari sebagai host yang menemani Bunda Nadia juga membantu diskusi pagi ini. Seperti itu. Nah, boleh kita boleh dinyalakan kameranya untuk Bunda yang ingin ikut serta berfoto. Sudah siap? Oke, kita coba. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. Patah. Patah ya? Lagi ya. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Sampai jumpa di seri-seri selanjutnya ya, Bunda. Ya. Ditunggu. Kalau gitu, izin di end. Terima kasih juga karena dia dan bunda-bunda semua yang sudah hadir. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.